Saat ini itu yang lagi ramai dibicarakan yaitu suntik atau infus, injeksi itu. Suntik atau infus itu pada zaman dahulu itu tidak ada suntik infus, baik pada zaman mujtahid mutlak, mujtahid madhab, mujtahid fatwa, belum ada infus pada masa itu. Tapi sekarang sudah ada infus. Terus bagaimana? Fikih itu sifatnya responsif ya, selalu hadir untuk menjawab berbagai kasus pada setiap masa, dimana kasus yang ada sekarang itu kadang tidak ada pada zaman dahulu, belum pernah dibahas oleh ulama dahulu. Tapi fikih itu dinamis. Karena itu maka dalam kalangan kita, kalangan NU itu ada istilah ijtihad jama'i, ada istilah ilhaqul masail binadhairiha. Jadi menyamakan kasus yang terjadi sekarang dengan apa yang sudah pernah dibahas oleh ulama dulu karena ada kesamaan ilat. Ulama dulu itu memang tidak pernah membahas masalah infus atau suntik, tapi kasus yang mirip itu pernah dibahas, yaitu apabila mengobati luka betis. Setelah luka betisnya ini diobati, obatnya sampai tembus ke daging dalam, itu bagaimana? Batal apa tidak puasanya? Maka kata ulama, dalam kasus seperti ini tidak membatalkan kepada puasa. Ada lagi kasus yang pernah dibahas oleh ulama dulu, itu orang menancapkan pisau sampai ke sumsum, membatalkan apa tidak? Tidak membatalkan, karena bukan lewat rongga tubuh. Tapi ada kasus lain, yaitu apabila orang menancapkan pisau, ditancapkan sendiri atau ditancapkan kepada oleh orang lain yang diizini sampai ke rongga tubuh. Bagaimana? Ternyata itu termasuk yang membatalkan puasa. Nah, sekarang bagaimana untuk menjawab kasus dalam masalah suntik atau infus? Maka dalam hal ini ulama kontemporer itu merangkum jawabannya bahwa infus dan suntik termasuk vaksinasi ya. Pada siang Ramadan itu ada 3 pendapat. Pertama adalah kelompok ulama yang mengatakan itu adalah batal secara mutlak. Kenapa kok dikatakan batal? Karena itu sudah masuk ke tubuh, entah lewat lubang yang terbuka atau tidak. Kalau sudah masuk ke tubuh, pandangan ulama ini adalah membatalkan. Oleh karena itu maka infus dan suntik juga membatalkan. Ada kelompok ulama yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Kenapa? Karena itu pertama lewatnya lewat pori-pori badan, pori-pori daging, pori-pori tubuh. Kalau kena pori-pori, orang mandi pun itu masuk lewat pori-pori, maka tidak membatalkan. Sama dengan orang yang pakai tetes mata, kalau dulu itu celaan, ternyata sampai kerasa di kerongkongan, itu tidak membatalkan puasa karena itu tidak melewati jalur lubang yang terbuka, tapi lewat pori-pori. Yang paling menjadi pegangan, yang paling asoh ditarjih ulama kontemporer adalah pendapat yang ketiga. Yang ketiga itu ditafsil, diperinci antara suntik karena untuk suplemen, pengganti makanan dan penambah vitamin atau tidak. Kalau suntik atau infus itu adalah sebagai pengganti suplemen, menjadi suplemen pengganti makanan atau penambah vitamin, itu membatalkan terhadap puasa. Karena itu
orang puasa sudah tidak terasa lagi. Jadi orang ternyata tidak bisa makan, padahal butuh makan tapi tidak bisa untuk makan, kemudian diinfus. Setelah diinfus walaupun tidak makan, ya sama dengan makan. Itu membatalkan terhadap puasa apabila infus seperti itu. Kemudian kalau infusnya itu adalah hanya obat, bukan suplemen pengganti makanan dan penambah vitamin, itu ada dua pendapat, ada dua tinjauan, ada dua perincian. Kalau suntik atau infus itu lewat pembuluh darah, maka membatalkan terhadap puasa. Tapi kalau suntik itu lewat urat-urat yang tidak berongga, itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang kami terangkan ini adalah ada dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Dalam Taqriratus Sadidah ada 3 qaul, batal mutlak, tidak batal secara mutlak, diperinci antara itu apa, suplemen pengganti makanan atau penambah vitamin atau tidak. Kalau suplemen pengganti makanan dan penambah vitamin maka batal, tapi kalau bukan suplemen penambah makanan dan pengganti makanan dan vitamin tapi sekedar obat, diperinci lagi masuknya itu lewat pembuluh darah apa lewat urat-urat yang tidak berongga. Bila lewat pembuluh darah bisa membatalkan terhadap puasa, bila lewat urat-urat yang tidak berongga tidak membatalkan terhadap puasa. Ini sekilas dari Mubtilatus Shaum. Mungkin ini sudah cukup dari pembahasan masalah perkara yang membatalkan puasa.